di online juga? Boleh saya lihat saya dada-dadanya dari yang online mana? Online? Oke. Ada Joshua. Ini Joshua itu Jopol ya? Maksudnya Jopol bukan? Oke. Oke, ada Ciseli, ada Rio, ada Ciuli. Ciuli dari Tanjung Pinang udah balik atau masih di Jakarta atau gimana, Ci? Udah balik. Oke, oke, mungkin nggak Masih di mudah. Jakarta, Andre. Suaranya boleh tolong kerasin suara ini. Masih di Jakarta. Oke, thank you. Sorry nggak kedengeran. Ada Kak Selfie. Oke, thank you. Ciuli, thank you. Ada Riko dari Depok. Oke. Hari ini kita excited karena setiap hari adalah hari yang baru. Ada berkat yang baru, ada anugerah yang baru. Yang setuju katakan yes. Oke, sebelum mulai, bolehkah teman-teman semua bangkit berdiri dan kasih salam, kasih say hi. Sebentar belum mulai. Kasih high five buat yang onsite. Ketiga orang, keempat orang. Bilangin, lu lebih ganteng daripada minggu kemarin loh. Lu lebih cantik daripada minggu kemarin loh hari ini. Oke. Keempat orang, kelima orang. Silakan. Halo teman-teman yang online, halo. Oke. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong, teman-teman. Oke, silakan duduk. Asik banget. Beberapa kemarin baru camp. Jadi seharian kita 3 hari udah camp, datang ke sini dan antusias yang luar biasa. Dan untuk kita memulai hari ini, kita akan dengerin langsung dari seseorang yang tahun kemarin masih seperti teman-teman. Ada di level partner. Jadi kenapa kita M3 mengundang banyak orang yang baru jadi leader, supaya kita semua boleh punya feel-nya, deg-degannya. Oke? Nanti mungkin Yosua boleh ceritain bagaimana, aduh bisa nggak ya? Aduh bulan 6 gimana ya Pro AAD? Oke, aduh bulan Desember gimana ya? Nah deg-degan itu yang Bapak Yosua kebetulan dia lebih dulu daripada kita. Jadi dia boleh cerita, harapannya adalah kita boleh dapetin sebuah hal, kita boleh ter-encourage, punya empowering yang baru untuk kita menyelesaikan di tahun 2024 yang setuju katakan yes. Oke, so dengan bangkit berdiri, bolehkah kita tepuk tangan paling meriah dong buat Yosua. Oke, thank you. Boleh duduk teman-teman. Halo, oke, so pertama kali berdiri di depan teman-teman semua, disclaimer dulu ya teman-teman. Hari ini Yosua bukan mau ngajarin, tapi Yosua cuma mau sharing aja. Perjalanannya Yosua gimana, terus apa aja sih yang Yosua pelajari. Hopefully, kenapa kok Yosef? Hopefully, nggak tegang, ini udah lemes banget, Hopefully, apa yang Yosua sharing hari ini bisa bantu kita bareng-bareng buat achieve juga nih. Tahun lalu juga kan Yosua sama nih ya, ngejar-ngejar AAD juga. Siapa yang ngejar AAD di sini? Semua lah ya. Meskipun Cici belum ngangkat, tapi aku percaya nanti pasti bakal ngejar AAD. Oke, so, gue kasih judul hari ini Malu Tapi Mau. Kenapa judulnya Malu Tapi Mau? Biasanya kan kalau lagu itu mau tapi malu ya. Nah, kalau gue itu malu tapi mau. Nggak perlu dibaca yang bagian bawahnya ya. Karena ini apa ayo? Di mana ada kemauan, di situ pasti ada kemajuan ya. Oke. So teman-teman, kenalin aku Yosua. Gue anak ketiga dari 3 bersaudara. Mungkin Gisel juga agak kaget ya, anak ketiga. Jadi kalau di foto gue cuman berdua karena kebetulan dulu, bukan kebetulan ya, Mami punya anak pertama, jadi Yosua punya koko, cuman nggak keluar ya. Jadinya puji Tuhannya sih karena koko nggak jadi gitu ya, nggak jadi mau halo dunia gitu ya, jadinya ada Yosua. Kalau ada koko, nggak ada Yosua hari ini. Mungkin koko yang ada di sini gitu ya. Papi dari dulu
kerja profesional, 30 tahun dia kerja profesional, sampai hari ini, umur 57 masih kerja. Jadi gue bangga banget sih sama bokap gue gitu ya, bener-bener edan kerjanya dari dulu. Nyokap, mami cuman ibu rumah tangga aja seumur hidup. Gak pernah ngapa-ngapain, gak pernah kerja, pokoknya dari lulus, dinikahin, dah hidupnya enak terus di rumah. Tapi gue bilang kenapa hidup gue sederhana, karena ya you know lah ya, namanya kalau siapa yang di sini punya pekerjaan kantoran, atau dulu pernah kerja kantoran? Ada ya beberapa ya. Kalau orang kerja kantoran, income-nya berarti sumber penghasilan adalah dari gaji. Which is kalau dapat gaji itu di tiap akhir bulan biasanya ya. Dan udah, income-nya ya udah sekali itu aja. Tapi enaknya dari jadi profesional apa sih? Pasti, betul ya, gajinya pasti. Nah, hal itu juga. Oh ini, fakta unik sedikit ya tentang keluarga gua. Jadi kita semua keluarganya inisialnya Y. Papi Yoses, Mami Yuli, Cici Yosefina, adiknya Yosua. Gitu. Jadi sama mbaknya Yani ya. Tapi udah nggak ada mbak Yaninya. Nah, jadi karena gue berada dari sebuah keluarga yang papihnya tuh kerjanya profesional, kerjaannya gajinya dapatnya pasti gitu ya. Gue tuh nggak ngerti sama sekali apa yang namanya kerja keras. Oh bisa? Karena gue tuh dari dulu, dari kecil ya, hidup udah enak. Hidup udah enak dalam artian gue kepengen apa, belum ngomong juga, belum meminta gitu ya. Tapi kalau papi udah tahu itu memang udah waktunya Yosua buat punya, dia bakal kasih. Jadi misalkan kayak dulu punya kendaraan, teman-teman yang lain mungkin dulu minta motor, gue nggak minta. Yuk, kamu udah waktunya punya motor, padahal belum punya SIM. Tapi karena papi males nganterin ke sekolah gitu ya, jadi udah, kamu waktunya punya motor, jadi papi beliin motor. Apa segala macam, pokoknya semua udah disediain. Jadi kalau yang kemarin ngedenger ya, Ko Victor ngajarin ke anaknya, buat udah dari kecil tuh udah diajarin gimana caranya lu berjuang untuk dapetin sesuatu. Nah kalau gue enggak, jadi dari dulu karena si papi kan hidup profesional tuh ya menurut gue enaknya karena dia udah pasti, jadi dia udah tahu, oke gue udah bisa budgeting pengeluaran tiap bulannya. Kalau memang ada duitnya, dia pasti berani buat keluarin duit. Tapi kalau pebisnis biasanya beda. Kalau pebisnis lebih jago ngendaliin uangnya. Karena belum tahu nih, bisnis bulan ini gimana naik atau turun. Nah gitu, jadi ada enaknya, ada nggak enaknya juga ya. So, di momen itu gue nggak ngerti banget kerja keras, gue nggak pernah usaha apapun, ya gue cuman dulu zaman SMA jualan pulsa lah, tapi itu cuan juga cuman 1.200 rupiah gitu ya, nggak kaya-kaya. Pokoknya itu mah gue cuman iseng aja lah. Nah, tapi di 2018 gue diketemuin sama Prudential. Jadi ketemu sama leader gue di gereja, diceritain, simple banget. Cuman dikasih tahu bahwa Yosua mau nggak dapat uang jajan tambahan. Nah, dari dulu nggak pernah usaha buat dapetin uang jajan tambahan, so Yosua mau mulai, oke lah, boleh lah, nggak pakai modal, nggak pakai apa-apa, jalanin. 2018 itu berarti Yosua umur 21 tahun, zaman masih kuliah. Nah, tapi dengan hebat, bangga, dan gagah beraninya, Yosua mengambil sebuah keputusan untuk fokus di kampus. Kabuli dan berdedikasi tepat sama friendly. Satu lagi. Yos, berpisahan. Sukses terus. Pasti bisa, semangat ya. We go. Ini internetnya ya. Aja. Siapkah Anda jadi bagian dari perubahan? Jadi kalau kemarin orang-orang pada nyoblos, gue pernah dicoblos, teman-teman. Jadi waktu dulu gue dihadapkan dengan pertemuan join Prudential, tapi gue lebih memilih ini, pilihan yang lebih keren, yang lebih gagah berani, which is itu adalah gue mencalonkan diri jadi ketua sebuah himpunan gitu ya, BEM gitu ya di kampus. Buat gue, kayaknya cari duit bukan tanggung jawab gue, tapi kalau ini keren. Puji Tuhannya kepilih ya. Jadi gue berhasil ngalahin yang itu nomor satunya gue berhasil kalahin. Tapi di momen itu, kalau kemarin denger Angelo ya, jadi kemarin yang teman-teman yang ikut camp, ada satu speaker kita namanya Angelo,
Dia kurang lebih sama, dia 2019 join. Sambil kuliah jalanin Prudential, tapi dia lebih pinter daripada gua. Dia memilihnya fokusnya ke Prudential, bukan jadi ketua himpunan, bukan fokus di kampus. Dan dia sekarang udah nikmatin hasilnya. Buat gua, harusnya gue dulu kayak gitu. Kalau gue lebih pinter, gue ngambil keputusan sama kayak Angelo. Sayangnya gue ngambil keputusan yang lebih populer ya, lebih populer, benar Kak Andre. Thank you loh Kak Andre udah dibantu dengan kata-kata yang lebih bagus ya. Jadi gue jalanin itu di 2018 juga ya, kan gue menjabat di 2018. Jadi beres itu gue lulus 2020 dan di 2021 gue ada momen di akhir 2020 sih gue ada momen ketemu lagi sama salah satu leader di Legacy, atasnya leader gue juga, terus gue ngobrol lagi, gue diajakin balik lagi. Yos, lu kan udah lulus, udah beres, yuk join lagi Prudential. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya buat gue coba lagi. Toh gue juga udah waktunya buat mulai cari duit. Karena gue udah lulus. So gue memutuskan untuk join. 2021 gue reactivate lagi kode lisensi gue, kode agent, terus udah gitu sertifikasi gue lakuin lagi semuanya. Dan di momen itu, ini jadi dulu kantor kita yang lama ya, kantor Legacy yang lama di Pasir Kaliki, gue mulai aktif, mulai ikutan community-nya, nah gue mulai nih jatuh cinta sama Legacy-nya. Siapa yang di sini belum jadi agent, belum pernah closing orang siapapun, tapi ada di sini karena komunitas Legacy-nya? Ada nggak? Ada ya, Deran, Ko Friza ya? Betul ya? Ko Friza. Ada lagi? Nggak ada ya, sisanya ya? Nah, gue dulu sama kayak Darren sama kayak Ko Friza. Gue belum closing banyak. Gue ada di Legacy, gue stay ada di Legacy di 2021, cuman gara-gara gue jatuh cinta sama Legacy-nya. Jadi dulu, waktu gue sering ngomong gitu ya, kenapa ya, rasanya kok kayaknya lebih happy datang ke Legacy daripada datang ke gereja. Gue udah sampai bingung di situ. Ini antara Legacy sesat atau gimana ya, gue juga bingung ya. Apa ini gue mentuhankan kok Andre atau gimana, tapi gue ngerasa kalau gue datang ke Legacy itu gue happy banget begitu masuk pintunya aja kayak harusnya asik pisan gitu, kayaknya oke, come on gitu ya, ada langsung come on-nya gitu. Sedangkan kalau di gereja enggak gitu. Jadi gue ngerasa aduh, ini kayaknya gue udah jatuh cinta sama si Legacy-nya. Nah, gue masuk, gue reactivate, gue coba jalanin, tapi teman-teman dari 2021 ini sampai 2022, aduh, income-nya ini bukan income ya, ini karena income-nya kecil. Kalau income-nya gede, income! Karena ini income. Nah, kalau lu lihat ya, kalau teman-teman lihat ya, ini di 2021 omset cuma 58 juta. Ini mah satu case-nya Ko Andre lah kayaknya ya. Ko Andre closing satu case udah kesalip nih gua. 58 juta. Masuk ke 2022 ini gue 125 juta. Yang uniknya itu di 2021 ya, ini teman-teman ini juga sambil jadi tips ya. Di 2021 gue ada rekrut satu teman gue. Cewek, cantik, tapi nggak mau aktif di sini ya, sayang banget. Dia closing diri dia sendiri sama closing papahnya. Jadi gue dapat ini kan gue total 58 kan. Nah, kalau total sama dia itu tuh gue 100 juta. Jadi dia juga setengahnya. Padahal dia cuma closing satu doang. Papahnya sama dia. Nah, menurut gue, jadi kayaknya kita bisa nih ya, buat cari orang yang, wah kayaknya nih secara income oke, keluarga oke, buat direkrut mulai dari sekarang, buat apa? Ya at least closingin keluarganya dulu, selamatin keluarganya dulu. Habis itu baru kita maintain pelan-pelan. Gue sih lagi berusaha nih, lagi mau ngembaliin dia ke tempat ini. Tapi maksudnya itu, menurut gue tuh cara yang asik banget. Setengah-setengah gue sama dia, padahal dia kerja kagak gitu ya, cuman datang ngobrol sama papahnya, gue juga yang datang, gue yang bantuin, ya om tanda tangan di sini, om gue jelasin semuanya, tapi dia dapat duit, gue dapat API-nya, lumayan gede-gede, kalau misalkan bisa dapat yang keluarga. So jadi baik lagi ini apa? Nah bagus ya, belum income gitu belum, karena masih kecil banget. So gue ngerasa kayaknya gue perlu pegangan hidup ya, bahasa anak muda, kok kayaknya gue nggak bisa ini kalau hidup duit cuma segini-segini aja, gue hidup mau makan apa ya? Gue udah pacaran sama Gisel. Ini udah 3 tahun pacaran sama Gisel. Gitu-gitu aja terus gue pacaran sama Gisel ya, makan tendaan gitu. Asik sih. Kalau sama pacar makan semua juga
Tai juga rasanya? Enggak, tetap aja tai sih kalau menurut gua. Oke, jadi karena income kecil banget gitu ya, aduh, kok kayaknya ini gua nggak bisa. Waktu itu gua sama Ko Edo, gua dibantu banget sama Ko Edo. Kok gua minta izin langsung, karena gua rasa kan hubungan leader sama partner kita harus lebih terbuka ya nggak sih? Jadi gua waktu itu buka-bukaan sama Ko Edo ya. Ko Edo, sorry banget kok, kayaknya gue perlu punya income lain. So, gue memutuskan untuk join sebuah perusahaan. Ada waktu itu gue dapat tawaran. Perusahaannya kebetulan di situ, di ujung sini masih ada juga sampai sekarang. Ini hari pertama gue join. Hari pertama gue join, gue ngomong dulu ke Ko Edo sebelum gue ambil keputusan buat join di sini. Ko Edo, karena gue butuh income, gue butuh pegangan. Gue nggak bisa kalau cuman dari bisnis Prudential aja dulu. Karena apa? Kan namanya bisnis ya. Kalau bisnis di luar sana mulai nggak mungkin dari nol, pasti dari minus, ya nggak? Tapi kalau di sini dari nol. Nah, masalahnya gue dulu bego. Jadi nolnya lama, nol terus. Kan jadi nggak bisa bertahan ya. So, gue ambil keputusan kerja, tapi gue ngomong satu hal. Gue janji satu hal sama Ko Edo. Kok gue nggak akan ninggalin Prudential. Gue pasti balik lagi sama Prudential. Kenapa? Gue udah jatuh cinta sama legasinya. Dan gue udah ngelihat bisnis Prudential tuh benar-benar bisa dijalanin. Di sini ada yang setuju bisnis Prudential itu benar-benar bagus? Setuju ya semua ya? Gue percaya kalau kita ada di sini pasti karena percaya bisnis Prudential tuh bagus dan bisa kita jalanin. So, itu gue janji ke leader gue. Nah, mungkin buat teman-teman di sini ya, bisa juga tuh state janjinya teman-teman ke leader. Kenapa? Karena leader yang bantu ngingetin kita. Waktu kita udah mulai ngejauh dari pro, waktu kita udah mulai, aduh kayaknya agak ogah-ogahan, leader lu tuh bisa bantu buat remind lagi goals-nya lu. Bisa bantu semangatin lu lagi. Nah, gua rasa ini penting banget buat kita lakuin bareng-bareng ya. So, setelah gue udah minta izin, gue kerja 2 tahun aja. 2 tahun bulat gue kerja di situ. Gue memutuskan untuk resign. Di awal tahun kemarin gue udah resign. Kelihatan lebih happy ya, mukanya kayaknya lebih berseri-seri gitu ya. Badan lebih berisi. Karena gue ngerasa, aduh kok kayaknya kerja nggak aci ya, gitu-gitu aja. Dapat income-nya segitu-segitu aja, dan puji Tuhan, bukannya sombong atau gimana, tapi gue waktu itu income-nya udah paling gede. Karena maklum ya, startup gitu kan, lu income tuh nggak pasti gitu. Lu bisa tadinya nggak ada posisi A, tiba-tiba ada posisi A. Terus lu naik di situ. Lu bisa jadi income-nya bisa jadi nambah. Tapi habis itu udah nggak ada posisi apa-apa lagi, gue tuh stuck 1 tahun. 1 tahun udah gue di situ aja terus. Kerjaan mah nambah, tapi jabatan nggak nambah-nambah. Gitu aja terus. Sampai akhirnya gue mulai ngelihat income gue di Prudential, yang gue jalanin paling cuma 20% dengan income yang gue dapetin di kantor ini. Gue ngerjain kantor ini tuh 80% waktu gue habisin di sini. Terus dari gitu gue ngelihat, gue banding-bandingin, kok rasanya udah sama ya? Kok kayaknya ini income Prudential yang gue cuma jalanin segitu, setengah-setengah hati, tapi udah bisa nyamain income gue yang di situ gue kerjain edan pisan. Jadi pada akhirnya gue memberanikan diri untuk, oke, gue mau ngajuin resign, gue ngajuin udah cukup lama, tapi baru di ACC di awal tahun kemarin. Nah, selama proses kerja ini, gue benar-benar belajar, teman-teman. Selama proses kerja, dan kan jadi gue double ya, kerja sama jalanin bisnis. Siapa yang di sini masih ada punya kerjaan di tempat lain selain Prudential? Masih banyak ya. Kalau Cici udah di sini doang. Oh, ibu rumah tangga. Oke, good, Ci. Kalau ibu rumah tangga justru lebih enak ya jadi ngatur waktunya. Nah, gue belajar satu hal sih, teman-teman. Bahwa mengakui kesalahan itu tuh penting banget. Nah, menurut gue ini kalau dari tadi kayaknya belum ada yang bisa dicatat ya. Menurut gue ini bisa dicatat lah. Ya. Dan ini bisa diajak ngobrol sama gue, sama leader gue. Sama leader kalian maksudnya ya. Gue waktu itu dapat satu sharing dari salah satu orang di Legacy, terus dia ngomong bahwa dia bisa mulai maju, mulai bisa step up di bisnis Prudential itu ketika dia mulai belajar ngakuin kesalahannya dia. Maksudnya apa? Siapa yang di sini ya, jujur-jujuran aja ini mumpung nggak ada leader kan, siapa yang di sini pernah bohong sama leadernya? Pernah ya? Yang lainnya belum? Oh, udah pernah, Ko Yosef. Thank you buat kejujurannya, Ko Yosef. Gue dulu sering banget bohong. Kan kita kan sering ya, ada poin lah, pakai sistem poin lah, nanti kita ditanya, gimana lu minggu ini, kemana aja? Gue malu dong.
kalau gue jawab, gue nggak kemana-mana. Jadi gue selalu ngomong, gue udah ketemuan 4 orang. Si ini, sama gue agak jelas ngomongnya yang terakhirnya. Biar nggak ditanya. Jadi gue misalkan kayak ketemu 3 orang, tapi gue ngomong, ya 4, adalah 4 orang lah. Bari yang 2 orang ini juga, gue teh nggak ngomongin tentang prudential. Tapi gue ngomong bahwa gue teh ketemu orang. Gue lakuin activity. And then kalau misalkan gue nggak dapat hasil, gue ngeluh. Oh kenapa ya? Hese pisan ya Dun, gimana ya ini cari janji teh susah pisan, nggak dapat terus. Gimana ini teh closing teh nggak bisa wae. Nah, gue tuh merasa ya selama perjalanan 2 tahun gue kerja sambil bisnis ini, oh kayaknya gue ada salah di sini nih. Gue nggak mau ngakuin kesalahan gue. Gue bohong. Gue lebih memilih untuk bohong daripada ngejelekin diri gue sendiri. Kan mengakui kesalahan kan artinya lu mengaku bahwa ya diri lu pas di posisi itu lagi nggak bagus, ya nggak sih? Nah, gue tuh nggak berani. Sampai akhirnya waktu itu Ko Victor tuh jadi, ya Ko Victor ya, mulutnya kan mulut dewa ya. Jadi dia semua omongan dari mulutnya dia tuh gila keren ya. Aduh, sampai muncrat. Gila keren banget. Dan dia ngomong kayak gini sama gue. Yos, gue lihat lu orang bagus, Yos. Gue percaya lu pasti berhasil. Dengan sombongnya gue, karena gue belum mau mengakui kesalahan, ya kok tahu gue juga. Gue hebat. Emang gue keren. Tapi ya itu perjalanan itu tadi tuh, yang paling ngebuktiin itu tuh, yang API itu tuh. Kenapa nggak naik-naik, segini-segini aja, ngejar AAD nggak kekejar ya. Padahal katanya gue orangnya bagus. Padahal katanya gue bisa berhasil. Padahal cara ngomong gue katanya enak. Gue kalau ngobrol sama orang tua, katanya orang tua bisa terima gue, bisa suka sama gue. Kok nggak ada yang closing-closing ya? Kok closingannya gue segitu-segitu aja? Nah, sampai akhirnya gue dengar dan gue tahu, oh, ini akar permasalahannya. Gue mulai ngomong ke Ko Edo, bahwa selama ini tuh gue jarang pisan prospek. Kalau di minggu itu gue nggak prospek, gue ngomong, gue nggak prospek. Ko Edo tegur. Yos, lu kalau mau AAD kayak gini caranya gimana, Yos? Nggak akan bisa sih kok. Sampai gue akhirnya ngomong kayak gitu. Nah, tapi nggak berhenti sampai dia mengakui kesalahan doang. Menurut gue, setelah kita mengakui kesalahan, tapi kita juga harus cari kelebihannya kita. Gue percaya semua orang di sini pasti punya keunggulannya masing-masing. Gue tipe yang keunggulannya memang dari lahir gue udah cerewet. Ini ada tompelnya di sini nih. Katanya kalau tompel makin dekat ke bibir, makin cerewet ya. Temen gue ada tompelnya di bibir. Itu berarti nggak bisa berhenti ngomong ya. Itu makin dekat ke bibir, katanya makin cerewet. Gue dari dulu cerewet. Dari dulu gue seneng ngobrol sama orang kayak gitu. Terus ketika gue tahu itu dari Ko Edo, oh ini ternyata kekuatannya gue. Ternyata kalau orang tua ngobrol sama gue, oh bisa nyaman. Cuman waktu pas setelah diselidiki, gue nggak punya keberanian kalau lagi ngobrol gitu ya. Buat mentioning, Om, Yosa tuh di Prudential. Pengen dong Om, Yosa cerita sama Om, gini. Nggak keluar tuh. Kata-kata itu tuh nggak pernah berani untuk keluar. Jadi dia senang sama gue senang sama dia, gue berharap dia nanya gue lagi kerja apa, gue tapi ngobrol terus, dianya ngejawab terus, dianya nggak nanya-nanya ke gue. Habis waktu 3 jam, pulang. Udah aja, nggak ngapa-ngapain, nggak dapat apa-apa, buang waktu 3 jam. Nah, jadi gue mulai nih, pakai kelebihan gue, ditambah dengan si keberaniannya itu. Jadi selama ini, gue kalau ketemu om-om gitu ya, paling cuma, om gimana, apa kabar, dah, di situ lewat. Sekarang, tiap kali gue ketemu om-om, gue pasti samperin, om, gimana om? Anak om gimana, sehat, gini. Om, kapan-kapan Yusuf main ya ke toko. Gue mulai memberanikan diri dengan itu perkataannya gue, dengan kelebihannya gue, kan karena gue tahu, dia suka ketika gue ngobrol tuh responnya gue bagus, gitu ya, gue bisa kasih kenyamanan buat dia ngobrol sama gue, tapi gue harus tembak. Manfaatin kelebihannya kita, buat masuk ke bisnis Prudential. Nah teman-teman, gue percayalah pasti ada punya kelebihan masing-masing. Kalau yang bingung kelebihannya apa, boleh ngobrol sama leader dan tanya. Biasanya leader bisa kasih tahu. Karena gue tahu kelebihan gue itu dari Ko Edo. Yos, lu tuh kalau ngomong sama orang tua, lu tuh enak banget, Yos. Karena kan gue sering calling day ya sama Ko Edo gitu ya. Terus kalau misalkan lagi calling day, gue lagi telepon, ini enaknya kalau lu didampingin terus sama leader. Dia bisa ngomong, yes, kayaknya yang part ini kurang enak deh. Gue nggak perlu cerita ulang, dia dengerin full. Apa yang gue omongin, apa yang gue sampein, dia bisa langsung kasih evaluasi. Nah, menurut gue itu perlu kita lakuin juga tuh. Activity bareng leader juga penting juga. Nah, setelah gue mulai akui kesalahan, udah mulai tahu nih kelebihannya gue apa, gue udah mulai manfaatin,
berarti gue udah mulai bisa berproses dong. Ya nggak, udah mulai maju nih. Oke, gue udah mulai bisa ketemu sama orang-orang yang cukup marketnya udah mulai naik. Tadinya kan ketemuan sama teman-teman gue semua. Sekarang udah mulai bisa naik. Mulai sama II ya. II paling enak tuh. Paling seneng gue kalau ketemu II. Ya, gimana kabarnya? Oh iya, Yosua. Ngobrol. Ayo makan makan. Iya makan 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 apa segala macam. Gampang. Ngobrolnya gampang kalau sama II. Karena gue punya si kelebihan ngomong itu. Nah, setelah gue udah mulai berproses, seperti yang teman-teman tahu ya, di momen 2023 awal, jadi ini momennya gue rasa kayak beruntun. Gue udah mulai tahu apa yang salah dari gue tahu kelebihannya gue apa, tapi maksudnya prosesnya kan gak secepat itu ya. Di awal 2023 gue ikutan camp. Nah, jadi kayak kemarin tuh ya, camp itu tuh momen menurut gue tuh penting banget dan berharga banget. Gue ikutan camp, terus seperti yang teman-teman tahu ya, gue udah pernah beberapa kali cerita, gue ketemu sama Ko Willy, terus udah gitu ya, gue diasepin sama Ko Willy, and then gue ngerasa kayak, aduh, gue dibikin malu sama Ko Willy. Gila. Waktu itu statement akhirnya aja ya, biar gue nggak usah cerita ya. Statement akhirnya adalah Ko Willy ngomong, Yos, kalau gue jadi papahnya Gisel, gue nggak akan mau kasih Gisel buat lu. Gue nggak sudi nitipin anak gue ke lu. Gila, itu gue ngerasa bener-bener hancur, sehancur-hancurnya, malu semalu-malunya, sampai nangis, sampai berkaca-kaca gue di situ. Karena bener, gue ngerasa, oh iya ya, gue selama ini kerja sih iya, tapi kerja nggak semaksimal itu, nggak seoptimal itu. Gue kerja ngomongnya buat Gisel, tapi gue nggak pakai hati. Gue kerjanya ya masih ala kadarnya, gue nggak mau ngakuin kesalahan itu. Sampai akhirnya gue ada di momen ini, gue sadarin tentang apa yang Ko Willy sampaikan itu, gue bener-bener ngerasa malu. That's why makanya gue hari ini kasih judul Malu Tapi Mau. Begitu gue ngerasa malu, mau nggak mau gue jadinya kejar. Buat gue, ngerasa malu ini salah satu triggernya. Nggak tahu, nggak semua orang sama. Nggak semua orang sama. Cuman siapa tahu kalau ada yang sama kayak gue, mungkin kalian harus dibikin malu dulu kali ya. Terus gue juga dulu sering banget sama leader-leader di kantor sini ya, di Legacy. Ayo Yosua mana nih? Jadi ibaratnya gue sering banget dibikin ngerasa malu. Gue udah jalan tahun ketiga berarti di Prudential, tapi gue nggak punya achievement apapun. Ya FPI segitu-segitu aja, closing juga segitu-segitu aja. Akhir tahun, ayo Yosua AAD, Yosua AAD. Ya nggak AAD. Tahun 2022, ayo dikit lagi, tinggal setengah lagi, Yosua pasti bisa AAD. Nggak AAD. Kayaknya sampai di tahun ketiga orang-orang juga udah pada capek, males gitu ya, nyemangatin sih, nggak lah, akhir tahun juga nggak akan AAD, gitu-gitu lagi. Gue udah dibikin malu, gue ngerasa, oke, gue harus buktiin. Gue tuh nggak kepengen sampai bener-bener orang tuh ngomong, tuh kan, Yosua, lihat kan, lu mah nggak bisa. Gue tuh nggak kepengen banget ngedenger itu. So di situ ya, di momen itu gue menyadari, Ko Edo pernah cerita sama gue, dan menurut gue ini, gue merasakan ini. Ada dua tipe orang. Penghindar sengsara sama pengejar kenikmatan. Coba nih, boleh dipikir dulu, kira-kira kalian yang mana? Tapi nggak usah dijawab keras, pakai suara gitu ya, jawabnya dalam hati aja. Kira-kira kalian tipe yang penghindar sengsara atau pengejar kenikmatan? Kalau gue tipe yang penghindar sengsara. Salah nggak? Buat gue sih nggak salah. Karena ini kan tipe orang ya. Lu ada di tipe ini mungkin aja. Kita ada di tipe ini mungkin aja. Jadi bukan salah sih. Cuman, yang Yosua rasain, kita harus tahu. Kalau kita di tipe ini, kita harus bersikapnya kayak gimana. Kalau kita di tipe ini, kita harus bersikapnya kayak gimana. Jadi mungkin boleh ya ini teman-teman pikirin dulu kira-kira tipe yang mana gitu ya. Satu contoh, gue tuh kenapa bisa yakin bahwa gue adalah penghindar sengsara. Jadi teman-teman di unitnya Koko Edo gitu ya, gue tuh punya tim. Ada temennya gitu ya. Nah ini si kampret ini nih ya, si Edbred ini ya, Ini foto badannya gue, dia edit mukanya pakai muka dia gitu ya. Ini kita nutupin gambar orang, pokoknya ini mas barangan lah. Ya, karena waktu itu pernah ayo goals kalian apa? Pengen achieve AAD, pengen naik panggung promosi foto. Waktu itu juga nggak kesampaian sih foto sama Pak siapa itu? Pak Didi nggak kesampaian sih, fotonya sama Pak Arif ya, yang lain ya.
Tapi di momen itu ya, gue di akhir di 2023, dan Ebo udah mau achieve gitu, udah mau beres. CVV nih ya, CVV nih kebiasaan gue kalau bercandaan ya sama CVV, sama Ebo. CVV mah asa gampang hidupnya, closing tuh, terus gitu ya. Gue sama Ebo, ayo Bo, semangat Bo, naik. Udah mau nyusul CVV, CVV closing lagi, terus gede lagi, jauh lagi, terus aja kayak gitu si CVV. Gue ngerasa kayak Edan, ini kalau teman-teman gue CVV sama Ebo udah eh, jadi AAD promosi, terus gue ketinggalan sendiri, kayaknya gue bisa cabut dari Prudential deh. Kayak gue malunya malu abis deh. Gak mungkin, gak boleh. Gue harus promosi. Jadi gue promosi bukan karena, oke, come on. Kalau Yosua AAD, Yosua bisa dapetin ini. Yosua mau mulai bisnis. Enggak. Yosua takut ketinggalan sama mereka. Gue makin yakin, gue tipe yang penghindar sengsara. Gue nggak mau sengsara hidupnya. Bukan yang ngejar kenikmatan. Nah, jadi ini tips buat menurut gue ya. Kalau kita orang-orang yang, kalau kita orang-orang yang penghindar sengsara, kalau gue nih caranya, kita harus punya buddy-buddy. Buddy-buddy-nya, pilih yang tipenya pengejar kenikmatan. Kenapa? Pengejar kenikmatan, motivasinya dari luarnya dia. Jadi misalkan nih, gue pengen punya rumah, gue pengen beli rumah tahun ini buat gini-gini. Dan udah pakai emosi banget tuh goals-nya dia. Mau orang lain achieve, mau orang lain kagak achieve, bodo amat dia pasti kejar. Gue harus bisa bawa bapak gue liburan ke Praha. Dia mau kayak gimana juga, dia bakal kejar itu mati-matian. Gak peduli temennya kayak gimana. Tapi kalau penghindar sengsara, butuh yang kayak gitu. Anjir, masa si Eta ngajak bapaknya ke Praha, gue enggak ya. Gue juga harus Gue juga nggak boleh kalah sama dia. Kalau menurut gue, jadi gue mencari Ebo itu dan CVV itu karena mereka itu mengejar kenikmatan. Kalau gue penghindar sengsara, jadinya gue ke-trigger sama mereka. Ibaratnya mereka naik duluan, gue ketarik sama mereka ke dongkrak. Gitu. Jadi buat teman-teman yang tadi udah tahu kira-kira ya, gue tipenya yang mana, yuk coba cari solusinya. Kalau buat yang udah punya yang memang pengejar kenikmatan gimana? Kalau menurut gue ya berarti kalian harus punya goals itu tuh dimasukin emosi dan paling gampang biasanya melibatkan orang. Om ngantuk ya Om ya? Maaf ya Om ya kalau Yosua agak membosankan ya Om ya. Soalnya ini baru pertama kali Om, jadi deg-degan Om. Nanti kalau udah makin sering gue kayak Koriko. Dikit-dikit bercanda. Sekarang nggak kepikir bercandaannya apa. Jadi itu ya, menurut gue, tahui dulu tipenya kalian apa, terus cari solusinya kayak gimana. Kalau misalkan memang kalian yang penghindar sengsara, cari yang tipe satunya lagi. Kalau yang tipenya satunya lagi, yang pengejar kenikmatan, di goals kalian, taruh orang yang kalian sayang, lakukan itu buat orang yang kalian sayang, even diri sendiri juga bisa, itu jadi orang yang kalian sayang kan. Taruh emosi di dalamnya, kalau gue nggak achieve itu, aduh, gue tuh bakal kayaknya nggak asik banget, gue harus gini, kejar itu. Oke? Supaya bisa achieve bareng-bareng. Nah, tapi yang gue rasa ya, selain tadi tipe-tipe tadi, terus gue udah mengakui kesalahan gue, terus gue udah punya kelebihannya, gue udah tahu. Nah ini, satu hal yang gue rasa nggak semua orang punya, tapi gue punya ini, persisten. Gue dari 2018 join di bisnis Prudential, sampai 2022 gue nggak dapat apa-apa. Tapi gue masih memilih untuk bertahan di Prudential. Gue rasa persisten ini tuh, kalau gue simpulin ya, dari semua pembicara yang datang ke Legacy, semua speaker, kebanyakan dari mereka, garis besarnya adalah persisten. Di mana mereka tuh bisa tetap bertahan di saat yang lainnya gugur. Di saat yang lainnya, aduh kayaknya ini gue nggak bisa lanjutin, gue nggak mau. Gue ngerasa orang-orang yang punya persistence itu yang bisa berhasil. Dan gue udah mulai ngerasain itu. Salah satunya apa? Ini serunya kalau kita semua punya persistence ya. Memang tahun pertama, tahun kedua nggak gampang. Tapi gue ngerasa di tahun ketiganya gue, ini jangan ditiru 3 tahunnya ya. Kalian 1 tahun lah. 1 tahun, 2 tahun cukup lah, jangan terlalu lama. Ketika kita punya persistence, waktu pas orang ada yang butuh,
dia pasti akan nanya kok ke kita. Kalau kita punya hubungan yang bagus sama dia, Ko Yosef, lu masih di Prudential nggak? Lu udah pernah ngalamin hal itu belum kok? Udah pernah ya. Denny juga nanti bakal ngalamin hal itu. Darren juga bakal ngalamin hal. Kita semua juga bakal ngalamin hal itu. Pasti itu mah. Karena gue ngelihat banget kok Edo yang udah berpuluh-puluh tahun di bisnis ini, kok enak ya dia mah. Dapat prospekan tanpa dia harus cari. Oh, karena dia carinya udah lama. Dia lakuinnya udah lama, tapi dia tetap stay ada di sini, so dia bisa nikmatin hasilnya. Gue juga kemarin 2023 bener-bener cuman menikmati hasil persistence aja. Gue nggak banyak yang closingan gede-gede atau apa enggak, karena gue waktu itu prospeknya yang seumuran gue. Tapi 1 tahun, 2 tahun mereka punya kerjaan, income-nya udah lebih oke. Di tahun ketiganya gue, mereka mulai berani, Yos, waktu itu lu udah pernah ceritain ke gue, ceritain lagi dong. Gue pengen tahu lu masih kan di Prudential? Masih dong. Gue gini-gini. Nah, baru mulai gue bisa menikmati hasilnya. Coba boleh bilang teman-teman ke sebelah kanan kirinya, yuk jadi persistence yuk. Yes. Oke, so teman-teman, setelah kita udah tahu semua ya, kita udah lakuin, be persistence. Yang terakhir, nah, ada yang bingung nggak gimana caranya buat jadi persistent? Di bisnis Prudential ya utamanya. Kalau nggak ada yang bingung sih sebenarnya nggak usah lanjut. Cuman ya udah ini karena gue udah bikin PPT-nya ya, jadi gue lanjutin aja lah. Jadi menurut gue ya, buat kita bisa persistent, yang pertama be active. Be active di apa? Di komunitasnya kita. Kan semua di sini pasti datang nggak sendiri dong. Pasti diajakin leader, ya nggak? Pasti leadernya juga punya tim yang lain, ya nggak? Nggak mungkin cuma sendiri, cuma berdua, nggak mungkin. Pasti ada tim yang lain. Or at least kita punya legacy. Ngumpul semua di sini, ini banyak kan, ini kan semua timnya kita, ya nggak? Tim legacy. Nah, be active, get involved di dalamnya. Jangan cuman, kalau menurut gue ya, jangan cuman yang jadi datang, duduk, diam, ngangguk-ngangguk, catat dikit, oke, come on, pulang. Datang lagi minggu depannya, kayak gitu lagi, come on, pulang lagi. Gue rasa itu tuh, kita nggak dapat feel memilikinya. Kenapa gue bisa bertahan di legacy? Karena dulu di 2021, 2022, gue ikutan tuh, kalau sekarang namanya Seekers. Dulu gue ada namanya LU25. LU25. LU30, sorry. LU30. Gue ikutan di situ, dan sekarang hari ini, gue last man standing. LU30-nya udah bubar semua. Udah nggak ada tuh LU30, sisa gue doang. Jadi gue adalah LU30-nya. Udah nggak ada lagi yang lain. Tapi gue bertahan. Kenapa? Ya karena gue di-involve di dalamnya. Gue kenal sama banyak leader di sini, gitu ya. Ketemu tuh seru. Tiap hari Senin tuh gue semangat, bukan yang, aduh, besok udah hari Senin. Enggak. Aduh, asik. Besok hari Senin, gue ketemu sama yang lain. Gue bisa ketawa-ketawa, bisa ngakak-ngakak hari ini aja ya. Karena gue disuruh sharing kan. Jadi kan, aduh, besok sharing, gitu ya. Agak ada bebannya dikit. So, menurut gue, be active itu penting pisan. Kalau teman-teman di tim kalian gak ada yang aktif, menurut gue ya, be the one. Kalian yang jadi orang yang aktifnya. Kalau di tim kalian gak ada yang ngajakin buat kalian have fun gitu ya, gak ada yang ngajakin buat kalian keketawaan. Kalau baru datang tuh kayak ya pagi duduk gitu ya. Kalau nggak ada yang semangatnya, be the one. Karena menurut gue ini tuh kunci dari komunitas ini. Kita bisa nyaman, gue bilang kita bikin comfort place-nya kita, bukan comfort zone ya. Kalau comfort zone katanya kan udah seringnya negatif ya kayaknya ya. Keluar dari comfort zone kita, mungkin menurut gue ini comfort place-nya kita lah. Sebenarnya sih sama aja. Cuma biar kalimatnya agak lebih positif sedikit. Gimana caranya? Ya, yuk kalau misalkan lu kebayang nggak? Semua ya, kalau waktu kita datang, semua, woi welcome, apa semuanya, have fun bareng gitu ya, keketawaan. Gua sama Ko Yosef bisa punya cerita sendiri, bisa kita ngobrol seru banget. Terus tapi kalau gua sama Karian bisa ngobrol lagi, bisa seru banget lagi. Gua nggak mungkin cabut, cuy. Karena gue udah nyaman di sini. Gue pasti bertahan di sini. Even though gue ngelihat kayaknya ini bisnis agak pelan ya, agak slow ya. Kok gue belum berhasil, kok gue belum nikmatin hasilnya. It's okay. Tapi gue punya komunitas yang oke. Gue punya komunitas yang support gue, yang gue deket dan nyaman sama mereka.
So, teman-teman, kalau nggak ada yang aktif di tim kalian, syaratnya apa? Be the one. Kita yang jadi orang yang aktif. Gitu. So, kalau gue boleh rangkumin ini semua ya, kayaknya udah kelamaan ya gue ngomongnya. Len. Harusnya udah ya, tuh harusnya udah. Nah, pas ini. Terakhir ya. Jadi, teman-teman, kalau boleh gue simpulin dari perjalanan gue selama dari partner sampai akhirnya gue puji Tuhan bisa achieve AAD, Tuhan layakin buat Yosua bisa achieve AAD. Yang pertama yuk kita sama-sama belajar buat kita akui kesalahan kita. Poin OCS, gak usah dibikin-bikin, gue hari ini 15. Kalau buat teman-teman yang belum tahu poin OCS, nanti boleh tanya ya ke leadernya, itu ada satu sistem yang bagus. Poin OCS, seminggu misalkan harus 7. Nah, gue udah 8 nih kayaknya. Padahal belum ngapa-ngapain. Nggak usah menurut gue. Ya udah, kalau memang belum, jawab belum. Kalau memang hari itu lagi kosong, minggu itu lagi kosong, jawab kosong. Supaya leader lu tahu harus ngapain. Bantu cari kelebihannya kita. Kalau kita udah tahu kelebihannya kita apa, manfaatin di kelebihan itu aja. Kayak contoh yang Angelo kemarin, kelebihannya dia adalah dia punya ring yang banyak. Dia punya teman, kenalan yang banyak. So, manfaatin itu. Gua punya cara ngobrol yang enak, cara ngobrol yang nyaman dengan orang-orang tua. Gue coba lakukan itu ketika gue ketemu orang tua. Terus, pilih nih, kalian yang mana tipenya sengsara atau penghindar sengsara atau pengejar kenikmatan. Kalau udah pilih itu, kalian tahu harus ngapain. Kalau yang pengejar sengsara, berarti cari buddy-buddy. Kalau yang memang, pengejar sengsara aja. Penghindar sengsara, cari buddy-buddy. Kalau yang pengejar kenikmatan, cari reason yang kuat. Sorry ya, jangan dibalik ya. Oke, dan yang terakhir, persistent sama be the one yang aktif di tim kalian. Oke, bonus dari gua. Oke, itu aja teman-teman dari gua. So, be the one ya teman-teman ya. Thank you so much, thank you. Thank you ya. Betul teman-teman, karena di atas belum beres, ada yang mau nanya. Be the one tuh kita yang jadi, Bu. Jadi kalau misalkan belum ada yang aktif nih di lingkungannya kita yang jadi lebih aktif, kita yang kata-kata yang mungkin lebih enaknya ya buat ngegambarin ya. Kita jangan jadi tamu di Legacy, tapi kita jadi tuan rumah di Legacy. Ya, lebih seru kayaknya kalau kita jadi tuan rumah. Ini kalau segini semua jadi tuan rumah, kebayang nggak nyambut satu orang kayak apa? Bener-bener we support you, bener-bener we support you dikeroyokin semua. Kalau sekarang kan we support you, ada yang jadi tamu ya udah aja. We support you. Tapi kan yang lain yang udah ngerasa ini rumah gua, yang udah ngerasa jadi tuan rumah, pasti ngapain? Wah, yang di belakang juga dikejar sama dia. Woi, come on, welcome, we support you. Udah sampai dikejar sampai segitunya. Jadi menurut gue be the one itu tuh ya kita yang jadi tuan rumahnya. Kita jadi yang aktif, kita yang kasih impact yang bagus, kita kasih vibes yang positif. Gitu. Ya itulah tadi kan keseruannya kalau tim Koedo ya gitu ya. Semua nalar urat malunya udah hilang. Gitu, ya. Jadi daripada kita malu-malu, mending malu-maluin aja sekalian kayak tim gue. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, thank you so much sih teman-teman. Semangat ya, selamat pagi. Oh ada, kalau orang yang super introvert gimana ya? Kalau disambut ramai-ramai malah kabur karena nggak suka keramaian. Pak Andre, thank you buat bantuan buat menjawab Pak Andre. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman tahu, Giselle itu tuh super introvert. Gue juga sampai capek dengan introvertnya Giselle. Gue ekstrovert parah. Giselle introvert parah. Kayaknya Cime juga ya. Introvert parah ya, Cia. Kadang memang mereka suka ngerasa nggak nyaman. Tapi, kalau menurut gue ya, waktu ngobrol sama Giselle ya, even though waktu pas disalamin kayak gitu, nggak ngerasa nyaman. Tapi karena Giselle punya hubungan pribadi dengan salah satu orang aja di komunitas ini, dia tetap bisa ngerasa nyaman. Jadi mungkin buat orang-orang yang super introvert kayak gitu ya,
nggak bisa cuman kita sapa, woi halo 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 welcome 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 welcome, tapi kita juga harus build hubungannya yang lebih bahasanya lebih intimate lah ya. Jadinya bukan yang cuma sekedar kalau lagi ke kantor, woi soal apa, tapi lu ngobrol di luar gitu ya. Beres dari sini tuh bukan, hati-hati ya, gue balik ya, bukan. Makan yuk, makan bareng, ngobrol. Berdua aja, bertiga aja gitu. Jadi kita bikin dia tetap nyaman dengan caranya dia. Meskipun kita nggak bisa ngerubah dong, masa culture-nya legacy kita rubah, kok ini orangnya super introvert, nggak usah. Nggak usah we support you, nggak usah ini introvert banget, kan nggak mungkin ya. Kita mau nggak mau kan harus ngikutin culture-nya legacy. Nah, tapi kita kasih ekstra supaya orang-orang yang super introvert kayak gini bisa tetap nyaman gitu. Even though aduh kalau lagi kayak gini kayaknya males nih disapa-sapa sama semua ya, tapi gue nyaman sama si A, gue nyaman sama Ko Edo, gue nyaman sama siapa, jadi gue tetap mau datang. Gitu, Ko Riko. Menurut saya dari Koko Andre ada. Koko Andre juga super introvert nih dulu ya, Ko ya. Ya, Ko ya. Koko nyaman gak kok waktu di we support you gitu kok. Gak nyaman ya, Ko ya. Oke, Mas. Gak nyaman ya, Ko ya. Nggak nyaman, betul. Dah, gue juga bingung mau ngelanjutin apa ya. Nggak nyaman. Gak nyaman. Tapi mungkin pertanyaannya, apa yang akhirnya bisa bikin Ko Andre nyaman dulu di Dynamic ya, Ko ya? Apa kok? Ini coba kok mungkin boleh share ke Siapa yang Koko nanya? Riko. Oke. Riko dari Depok. Riko nanya kalau 17 orang tahun. kalau disambut rame-rame malah kabur karena nggak suka keramaian. Oke. Sebentar ya. Oke. Memang mungkin semua orang punya perbedaan lah menurut gua ya. Ada orang yang sangat suka, ada orang yang nggak terbiasa mungkin ya Riko. Jadi ambil bagusnya aja mungkin kalau menurut gua. Jadi kita mencoba itu, kita punya culture di legacy, kita punya atmosfer itu, atmosfernya perlu ramah, atmosfernya perlu say hi, atmosfernya perlu kind sama orang, atmosfernya kita perlu hidup. Ya. Karena apa? Karena di luar sana banyak orang kantoran itu atmosfernya udah atmosfer galak gitu kan. Mencekam. Nah, atmosfernya itu kayak nggak asik kayak kantoran. Dulu gue pernah orang kantoran soalnya Riko. Nah, jadi apa yang kita bangun di legacy, kita pengen itu supaya orang datang, oke, dia baru tertolak gitu ya, baru seminggu ini bantu orang, belum ada yang closing, baru pergi dari luar kota yang jauh, misalnya kalau dari Jakarta baru bantu orang ke Cikarang misalnya. Kalau yang Bandung kita baru bantu orang ke Gede Bage, let's say gitu kan. Nah, kita berharap waktu orang datang ke kantor, harapan kita itu dia dapat melupakan sejenak tuh. Dia punya sebuah environment yang nyambut dia, Ya. yang say hi sama dia, dan berharap itu bikin dia ngasih kekuatan buat seminggu ke depan. Berharap komunitas yang kita punya itu, kenapa kita bikin loud gitu ya, di tempat ini kita bikin loud. Yes. Jadi supaya apa? Riko sama kayak gua nih. Saya itu bertahun-tahun gak suka banget untuk bisa ke depan, ke panggung, itu bukan tipikalnya gua banget. Jadi bahkan kalau teman-teman familiar, setiap awal tahun itu di Prudential ada naik panggung promosi. Ya. Ada parade KPM gitu ya. Nah, gua itu baru 2 kali nih kayaknya mau ke depan. Karena gue tuh nggak suka gitu, kayak apa, kayak badut itu naik ke atas itu gini-gini, gue tuh rada nggak suka tuh. Tapi perlu membedakan, ya udahlah kan, supaya orang bingung kalau enggak nanti leader gue mana, legacy mana nih, perwakilan kok nggak ada. Jadi ya udahlah nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, tapi begitu Riko. Tapi oke, kalau Riko memang mungkin bukan tipikalnya, is okay. Mungkin kedepannya ada timnya Riko, ada orang-orang lain yang mungkin dengan kita sambut justru itu sebuah hal yang dia di luar sana dia nggak temuin, gitu loh. Karena kalau diem mah di luar sana yang diem juga banyak mungkin. Tapi kalau yang nyambut, yang rame, goalsnya sih gitu. Tapi nanti Riko kalau mau kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya sama Riko ya, biar gue ada bayangan yang Riko maksud kayak gimana sih. Gitu. Itu aja, terima kasih. Thank you, Ko Andre. Oke.
Ada pertanyaan lain buat Yosua? Jangan, Ada pertanyaan lain? jangan. We support you. Oke. Thank you, Riko. Ada pertanyaan yang lain? Satu atau dua pertanyaan terakhir kalau Aman ada. ya kayaknya ya. Oke, Aduh. ada dari Yosef, dari Denny, dan dari Hindra. Jangan rebutan, mau siapa dulu? Ya, Ko Hendra dulu, Ko Oh, Hendra. Hindra, oke Hin. Sorry, bentar Hin. Oke. Oke. Bosan nanya ya. Eh, Bosan nanya. Joshua dari awal-awal Yap. ada apa ya? Mungkin secara psikologinya Mm-mm. yang jadi struggle-nya Joshua apa gitu pas lagi prospek. Oke. Kan ekstrovert mah beda pasti ya struggle-nya sama introvert gitu ya. ya. Nah, sebagai ekstrovert mentok ini ada nggak struggle psikologinya gitu? Oke. Kok tahu nggak? Ini thank you Ko Hendra buat Thank you, Ko pertanyaannya. Hendra. Thank you Ko Hendra. Boleh dong tepuk tangan dulu Ko Hendra. Ini sebenarnya nyambung juga nih sama pertanyaannya Koko Riko ya. Gue masih bahas tentang ekstrovert introvert itu ya Ko ya. Jadi kalau lu perhatiin ya Ko ya, orang-orang ekstrovert memang dia gampang blend di lingkungan yang baru. Tapi liatin deh, perhatiin deh kok. Nggak punya hubungan yang intim banget sama salah satu orang di dalamnya. Tapi beda sama orang introvert. Orang introvert masuk ke lingkungan yang baru, gak gampang kok buat nerima langsung semua orang sebanyak itu sekaligus. Tapi kok kalau udah punya hubungan sama satu orang, oh ini benar-benar nggak bisa lepas. Nah, contoh nyatanya menurut gue ada di Ko Andre. Ko Andre itu karena dia tipe introvert, tapi berusaha untuk belajar ya, namanya sifat orang mah bisa dipelajari ya. Even though gue percaya pasti Ko Andre juga sempat ada capeknya, butuh me time. Gue believe banget semua orang pasti butuh me time. Tapi karena Ko Andre introvert, jadi kekuatannya Ko Andre di hubungan intimnya. Nah sekarang Ko Andre hubungan intimnya itu udah sama banyak orang. Jadinya kesana kayak seolah-olah Ko Andre mah bisa ekstrovert. Padahal itu dia semua punya hubungan personal sama satu orang. Jadi gue tuh ngerasa waktu lagi prospek kok, karena gue nggak punya hubungan yang intim sama orang yang gue prospek, gue cuma asal kenal kok. Asal kenal, waktu itu tahu ini ada di sini gitu ya. Cuman dia tahu nama gue tahu nama dia. Dah, ngobrol, nggak dapet terus feel-nya kok. Gue tuh nggak bisa kayak Ko Andre yang bener-bener bisa ngertiin waktu ngobrol pakai hati kok. Gila ya, lu sekarang ngerjain ini sendiri. Lu nge-handle orang tua lu semuanya. Gue tuh nggak bisa sampai kayak gitu kok. Kok Andre mah gampang pisan. Itu buat Ko Andre. Gitu. Emang Ko Andre sehari-hari harus kayak gitu. Emang Ko Andre kayak gitu sehari-harinya. Dia punya keunggulannya di situ. Nah, jadi buat gue ekstrovert gak gampang kok buat gue ngejalin hubungan lama sama satu orang. Gue lagi belajar. Aduh, kok kayaknya orang ekstrovert ini transaksional banget ya. Transaksional. Transaksional tuh artinya gue punya hubungan yang intim ketika gue ada maunya. Apa? Nah, ada margin baru kenal, bagus itu ya istilahnya ya, Kang Raihan, thank you loh. Jadi kalau udah closing, kayaknya gue udah nggak ngejaga hubungan gue terlalu dekat lagi nih. Padahal itu menurut gue itu hal yang salah. Itu That's nggak wrong okay. ya. That's wrong, that's not okay. Gitu. Jadi itu sih, kok menurut gue itu strugglingnya gue yang gue lagi pelajari sampai sekarang kok. Punya hubungan. Survei singkat menurut teman-teman, orang yang berhasil di bisnis ini ya, oke, bisnis insurance, menurut Anda, siapa yang lu percaya menurut lu orang ekstrovert lebih berhasil di bisnis prudensial? Angkat tangan. Saya, karena saya Oke, orang ekstrovert kok. Satu, ayo silakan. Ingat, ini kan semua juga masih belum tahu, jadi menurut lu aja bebas. Orang ekstrovert kayaknya kalau di bisnis insurance ya, kayaknya jauh lebih bagus, jauh lebih sukses. Teman-teman online boleh jawab juga ya. Oke, boleh angkat tangan? Yang menurut Anda orang-orang ekstrovert lebih berhasil, bagus, thank you. Menurut lu orang introvert Oke, lebih Jos, berhasil nanti di gua jawab. bisnis ini, boleh angkat tangan? Oke. Yang lu nggak peduli ekstrovert atau introvert, boleh angkat tangan ya. Keduanya bisa kok. kata Keduanya Cibuli. bisa, oke. Kemarin kita camp, engkong leader gua orang ekstrovert. Herianto yang kemarin kalau camp ikutan, dia ekstrovert abis. Gitu ya, dia nggak ada matinya. Tapi papahnya engkong leader kita, Heri, namanya zaman dulu ada kode ini, orang introvert. Saya introvert banget, gitu ya. Jadi menurut gua, benar kata Yosua, asal lu bisa menemukan nih
bagusnya lu sebagai introvert tuh di mana. Oke? Asal lu bisa menemukan dengan introvertnya gua, keunggulannya dia apa sih? Ya. Jangan dibandingin sama orang lain. Yes. Jangan. Oke? Kalau gue membandingkan hidup gue berhasilnya perlu kayak Rico, kayak Philip, teman-teman mungkin tahu ya. Kayak siapa lagi? Victor, maka gue minder tes. Karena apa? Karena mereka orang-orang ekstrovert. Tapi justru gue suka punya tim ekstrovert. Buat gue mudah kalau meeting. Ya, saya si introvert ini cuma tinggal nanya, ceritain dong seminggu lu gimana? Lu kayaknya asik banget nih minggu ini, ceritain dong. Wah, ya. Wah, udah rame, gue tinggal asik lumayan. Ya, bener 45 menit udah, oh gitu ya, tinggal mengarahkan. Gitu. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu fair. Ya nggak? Mau dominan kayak, mau orang intim, mau orang stabil, orang cermat, lu itu punya chance yang sama untuk jadi orang sukses. Yes, come on. Oke, untuk lu berhasil di area apapun. Keluarga, come on bareng-bareng. Come on. Oke, gue percaya lu punya chance yang sama. Yes. Kalau nggak Tuhan nggak adil dong. Tinggal bagaimana lu menemukan. Bagaimana, apa sih yang bagusnya dari lu? Kalau gue orang introvert, saya itu kuat one on one. Hubungan one on one saya kuat, dari dulu gue kuat. Gitu loh. Tapi rame-rame melelahkan. Draining. Sebenarnya tahu ya apa bedanya extrovert sama introvert? Mereka hanya beda cara mereka energize. Kalau extrovert, energize-nya pas lagi badan sakit, istri gue nih Yoke nih ya. Kalau badan lagi rada nggak enak badan, ada teman-teman yang main ke rumah, dia jadi sehat. Energize. Kalau gua udah nggak enak badan, ada teman-teman banyakan ke rumah, makin lemas gua. Tapi saya suka adalah planning tuh. Biarkan gua di Starbucks 2 jam mikirin sebentar ya. Bulan depan bikin apa ya? Oke, goalsnya gimana ya? Oh, lakuin apa ya? Wah, itu 2 jam itu gua enjoy. Gua suka naik sepeda. Naik sepedanya gua kebanyakan sendirian. Dari KBP, Ika tahu KBP gitu ya, ke Cijamil ke atas. Hindra tahu. Cuma naik, turun, naik sambil dengerin podcast, 3 podcast, sendirian, turun pulang lagi. Nah, jadi tinggal bagaimana lu tahu bahwa hidup gua tuh begini nih ya. Ini kecerdasan perilaku, ini bukan karakter. Karakter lu perlu rubah. Contohnya karakter, kerajinan, kejujuran, endurance, itu lu bisa rubah. Bener? Pemarah itu karakter tuh isunya. Tapi tadi yang kita bilang introvert, extrovert, DISC, sanguin, melankolik, itu identitas. Maksudnya itu melekat. Dan nggak masalah, itu nggak bawaan. Nggak usah dirubah, itu tenang aja. Oke? Itu lu orangnya lebih dominan, it's okay. Tinggal bagaimana lu smart, lu wise, waktu lu dominan. Itu. Jadi kemana-mana ya ngobrolnya ya. Oke. Itu pertanyaan dari Hindra. Sekarang pertanyaan dari Koko Yosef. Silakan, Chef. Oh iya. Yang benar. Kan jauh. Bilang dong. Siap kok. Iya. Ya. Ya. Oke kok. Thank you Ko Yosef. Itu bohong kok. Energi saya nggak habis-habis, itu bohong. Itu fitnah kok. Energi saya habis. Tanya Gisel kok. Nanti ya kalau mau ngobrol sama Gisel. Energi gue. Sorry, teman-teman online tadi mati ininya. Jadi teman-teman online belum tahu. Tadi Koko Yosef nanya bagaimana caranya energinya Yosua nggak habis-habis. Begitu ya? Oke. Jadi kok
so far itu yang tadi kok Andre sharingin sih. Yosua tahu gimana caranya Yosua nge-recharge dirinya Yosua. Yosua kalau main game itu tuh langsung happy. Kalau ketemu orang banyak kayak gini, Yosua tuh langsung happy. Happy meskipun belum ngapa-ngapain. Wah, orang banyak nih. Happy. Masuk tuh ke charge. Jadi ya puji Tuhannya tiap kali lagi maksudnya di waktu Yosua kelihatannya kayak nggak habis-habis energinya kan karena lagi banyak orang. Tapi kok kalau lagi berdua sama Gisel ya lagi sendiri di rumah, tanya aja ke Gisel. Gue sering diem gitu. Baterainya bener-bener kelihatan habis baterainya. Gampang bad mood gitu. Kelihatan banget ini sih Gisel kayak ini dia lagi nggak happy nih gitu. Atau satu lagi kok cara paling gampang, makan makanan yang lu suka. Wah itu gue kalau dikasih makanan sama Gisel, karena Gisel kan ya udah lama pacaran gitu ya kan, cuman belum dinikahin aja. Jadi dia udah tahu kok, gue tuh sukanya makan apa, gue tuh happy kalau gimana. Yosua dikasih susu strawberry, tadi pagi nih baru dia ngasih susu strawberry ultra milk. Iya Yosua suka banget, meskipun Yosua tahu itu nggak sehat, tapi Yosua suka ya udah, bisa bikin Yosua happy. Terus misalkan kalau makan mie, itu gue suka banget yang namanya mie. Mie apapun gue suka. Itu gue happy. Waktu pas lagi makan, dia juga langsung jadinya senyum-senyum. Karena ngelihat gue langsung ke-charge tuh waktu pas lagi makan. After itu gue langsung jadi happy. Happy lagi kok. Kalau saya nge-charge-nya kalau seks ya. Waduh. Iya. Kayak, Come on. kayak pada kaget ini kayak. Come on kok. Beda ya. Ya, Kalau udah merit ya. Iya, kalau udah merit. Nge-charge-nya beda-beda ya, setiap orang ya. Ya mungkin saya kalau udah merit juga sama ya kok ya. Gitu kok ya saya. Kalau saya akuin, ini gua dan saya tahu banyak pria-pria ya. Kita kalau udah merit ya ini. Ya. Kalau udah 2 minggu nggak seksi, gua liat tembok aja kayak pengen digabung. Iya. Gitu kok ya saya. Jadi cari tahu lu cara nge-charge-nya gimana sih. Jadi tiap kali lu lowbat, lu langsung cepet-cepet cari tahu, oke, gue harus nge-charge. Gue harus nge-charge. Tapi kalau misalkan lu lagi sendiri di rumah, maksudnya kan gue nggak ada momen gue harus baterainya full. Ya udah, gue nggak charge. Nanti besok aja charge-nya. Waktu pas gue memang gue tahu, oke, nanti gue harus ketemu ini, gue harus nge-charge. Gitu kok. Gitu ya kok ya, Sep ya. Oke, tepuk tangan sama Joshua. Oke. Pertanyaan terakhir, satu lagi. Tadi kan ada satu juga kok dari online kok. Oke, sandal dulu yang online. Dem. Silakan Denny. Dua fruits dong. Tips buat ngobrol sama yang introvertnya parah. Jadi kita mau prospek tapi dia introvert gitu. Oh, oke. Lu mau prospek ke orang yang introvert. Ya, dianya pendiam lah gitu. Oh, oke. Kalau gue biasanya cari tahu yang dia suka. Awalnya pasti gue yang banyak ngobrol, pasti gue yang banyak nanya. Kalau orang introvert kan gitu, kalau lu baru pertama kali ketemu, lu nggak akan langsung ngerojos banyak banget. Ya. Jadi gue yang ngendaliin pembicaraannya, ya gue ngerasa gue yang dominan di awal. Tapi dominannya dominan nanya, bukan dominan cerita diri gue sendiri. Kalau dominan cerita diri gue sendiri, introvert makin malas. Makin malas. Jadi gue, itu gimana sih? Oh iya. Diem kan? Gue tanya lagi. Tapi kalau gitu gimana? Tapi itu pertanyaannya benar-benar pertanyaan yang pakai hati. Pertanyaan pakai hati itu gini. Gimana? Waktu pas lu lagi ngobrol, ini yang seringkali dulu gue alami waktu lagi prospek orang. Kok, lu tinggal daerah mana kok sekarang kok? Oh, gue di Kopo. Oh, Kopo ya kok. Anak berapa kok sekarang kok? Belum ada. Oh, belum ada. Tapi udah married kok? Belum. Oh, belum married ya. Kemarin pergi jalan-jalan kemana aja kok itu kok? Oh, gue mah di Bandung aja sih. Itu nggak pakai hati. Rasa nggak? Iya. Dan gue lagi mikir, next gue nanya apa? Padahal itu nggak asik buat orang introvert, nggak ada intim-intimnya. Apaan ini orang skrip banget nanyanya. Tapi kalau misalkan gue ganti tanya, kok lu rumah di mana sih kok? Gue di Kopo. Donja, kok jauh pisan kok dari situ kok? Lu kerja di mana? Oh, gue mah freelance sekarang. Oh, berarti enak dong kerjanya nggak kemana-mana kok di rumah. Ya, tapi bosan juga ya. Gitu. Oh, bosan juga ya. Jadi sering ke kafe-kafe gitu ya, daerah Kopo aja. Iya. Nah, lu mentioning lagi apa yang udah dia sebutin. Gue dulu awal-awal sering banget deh waktu lagi ngobrol, anjir,
Tadi rumahnya di mana ya? Tadi rumahnya di mana ya? Karena waktu pas lagi ngomong rumahnya di mana, lagi mikir pertanyaan berikutnya apa. Aduh, apa yang tadi rumahnya? Oh, sorry kok, rumahnya tadi di mana? Gue nanya lagi. Nah, kalau kayak gitu kan orang ngerasa nggak diperhatiin ya. Nah, udah ngomong rumah gua ada di mana, kalau nggak dengerin. Parah sih. Karena nggak pakai hati. Begitu gua ngobrol memang dengerin dia pakai hati, gua nggak mikirin pertanyaan gua selanjutnya apa. Ngobrolnya sama dia, oh rumah jauh juga kok. Gua cuma kasih respon, dia bales. Gua kasih respon lagi, dia bales. Begitu dia udah, ini kayaknya nggak bisa ngobrol kemana-mana lagi, ayo udah, gua lanjut pertanyaan berikutnya. Tapi yang masih nyambung sama pertanyaannya, memang karena gua pengen tahu, oh lu anak sekolah di mana kok? Kok di situ mahal nggak sih? Tapi enak kayak kok lu bisnis sudah lancar apa segala. Enggak juga. Nah baru di situ mulai keluar semua. Ya udah tuh. Kalau dia udah mulai udah nyaman, udah ngobrol udah enak, lu tinggal kasih panggung aja kayak Pak Andre guys. Kasih panggung buat dia ngobrol pasti jadi banyak. Introvert tuh kalau udah nyaman ngobrol banyak. Cuma kalau misalkan gitu, pas lagi ditanya-tanya gitu ya, dia tuh kayak yang jawabannya yang nggak mau jawab gitu kayak, oh iyalah, oh gitu, oh. Nah itu biar dianya lebih senang ditanya gitu. Oh, oke. Ini yang gue alami juga. Pertanyaan seperti apa? Pasti kita baru ketemu kan awal-awal ya nanya kabar, keluarga gitu kan. Contoh. Oke, misalkan siang kok gitu kan. Siang. Kok sekarang lagi sibuk apa? Sibuk kerja aja. Oh gitu ya kok ya. Kok sekarang usaha atau kerja di mana kok? Gua usaha, gue punya bisnis. Oh bisnis, di bidang apa ya kok ya? Oh gue sekarang lagi bisnis tekstil. Tekstil. Oh tekstil mah berarti lagi rame ya kok? Ya lumayan lah. Oke. Nah tapi kan dari situ kan maksudnya kelihatan dia yang Coba ya. ini ya. Coba ya. Gue tanya. Kok sekarang lagi sibuk apa sih kok? Ya gue mah ginilah sekarang kerja aja sih. Oh kerja. Kok kerjanya kok? Sekarang gue programming masih jalan sama mulai Prudential. Oh udah lama jadi programming. Adalah 2 tahunan kok. Lu nikmat banget atau kok udah kerja 2 tahun gitu nyaman atau kok? Udah pusing lah. Kenapa kok? Gak ada wae. Pertanyaan gue cuma kenapa kok? Kok orang nyaman atau kok? Dia cerita. Tapi jawaban dia, even cuma pendek-pendek, tapi lu bisa lanjutin terus. Jawabannya. Kalau yang tadi pertanyaan Denny pas di awal ya, karena pertanyaan, kalau gue tuh waktu itu ngomongnya, kita coba kasih pertanyaan yang cenderung agak tertutup. Bahasanya tertutup tuh, jawabannya pasti A atau B gitu. Atau enggak, dia lu tanya ke dia udah pasti tahu jawabannya. Tapi kalau misalkan ya, lu waktu itu pernah ngalamin, nanya ke gitu, kok gimana kerjaan lu? Ya, oke. Dia nggak tahu harus jawabnya kayak gimana. Kita juga bingung, sob. Kita mengharapkan dia jawabnya apa sih? Tapi kalau lu sekarang ngerjain apa? Gak mungkin orang itu ya gak mungkin kalau dia punya kerjaan. Karena dia udah tahu jawabannya udah pasti ada. Iya. Jadi gue senengnya tanya pertanyaan tertutup. Dia nggak bisa kabur kemana-mana. Jawabannya udah pasti menjawab pertanyaan gue dengan baik. Nah, gue tinggal lanjutin. Yes. Gitu. Kalau gue biasanya gitu deh. Kasih pertanyaan tertutup yang udah pasti aja. Kok lu anak siapa? Tapi gue usah, kok lu anak gimana kok? Baik, anak baik. Anak gimana? Gimana? Nggak tahu jawabannya. Itu tuh pertanyaannya yang terlalu terbuka. Bingung orangnya jawabnya. Tambahan. Jadi betul awal-awal pertanyaan kita tertutup kayak tadi ya. Kualitas jawaban ditentukan dari kualitas pertanyaan. Jadi awal-awal pertanyaan pertama 2 langsung terbuka kayak tadi Yosua bilang bingung juga jawabnya apa. Tapi kalau lu mau orangnya yang banyak cerita, maka pertanyaan lu setelah tadi yang Yosua bilang pertanyaan tertutup, baru lu pertanyaannya yang terbuka. 2 tahun di IT, wah lu pasti belajar banyak banget. Ceritain dong kalau IT itu yang lu paling suka dari IT apanya sih, ceritain dong. 3 menit tuh Denny cerita. Ya. Kalau teman misalnya Hindra suka naik sepeda misalnya. Hin,
Apa sih paling serunya lu kalau naik sepeda pergi ke daerah ini? Ah, ceritain dong, Hin. Widih, oh gitu. Pemandangan yang pasti mana itu ceritain tuh, Hin. Nah, jadi pertanyaan kita itu memang tadi kan Denny bilang, kenapa ya dia orangnya jawabnya cuma sepatah-sepatah? Karena lu nanyanya cuma sepatah-sepatah. Kok gimana? Baik. Anak gimana? Oke. Ya cuman pertanyaannya close question. Jadi kalau lu berharap dia ceritain yang banyak, oke, kita perlu dari hati ke hati yang Yosua tadi bilang, bertanyanya pertanyaan terbuka dari hati ke hati. Contoh berikutnya, orang tua suka ditanya soal anak. Misalnya yang udah punya anak siapa? Tika ya. Tika, anak sekolah di mana, Tik? Di mana? Biang Lala. Wah, misalnya gue benar-benar baru denger ya. Wah, kayaknya sekolahnya menarik tuh. Ceritain dong, Tik. Lu ceritain anak sekolah di Biang Lala, apa yang dia suka di Biang Lala. Maka Tika akan ceritain. Oke? Kalau gue kenal orang, gue ketemu orang, gue bisa nanya banyak dengan pertanyaan yang terbuka. Tika, lu kayaknya concern sekali. Oh ya, Tika pernah cerita anak ke Jakarta, les apa ke Jakarta. Lu sayang banget sama anak. Ceritain dong, kenapa lu bisa sayang banget sama anak? Maka pertemuan kita itu fokusnya bukan di gua. Oke? Darren, lu main basket udah berapa lama, Darren? 13 tahun. Gila, 13 tahun. Wah, asik banget, Darren. Darren ceritain dong. Nah, kata ceritain dong itu menurut gua salah satu kata yang. Darren, ceritain apa yang lu paling suka 13 tahun nih lu main basket sampai masuk IBL segala macem. Cerita, wah gimana nih lu sukanya? Pasti panjang. Pasti panjang. Jadi waktu kita ketemu orang, sekali lagi ya, kalau fokusnya di gua, pertanyaannya di gua, kayak tadi Yosua, kita itu berlomba sama mikir. Udah ini, nanya apa lagi? Ya enggak. Jadi kekuatan seorang leader adalah seberapa cepat dia ngomong dari hati ke hati. Let's go, come on. Bukan hanya leader di Prudent, tapi leader di rumah tangga, leader di percakapan komunikasi. Kalau kita bisa connect cepat dari hati ke hati, itu ditentukan oleh kapasitas leadershipnya kita. Gitu itu aja ya. Oke. Karena waktunya tinggal udah habis. Ada satu lagi ya. Ini apa terakhir ya, Boleh Pak? Joshua. Gimana supaya ekstrovert kita itu nggak jadinya garing dan ngebosenin dalam berelasi? Kalau itu memang harus belajar ya. Bercandanya harus cari yang lucu. Terus gimana ya kok? Gimana caranya supaya ekstrovert kita itu nggak jadinya garing dan ngebosenin dalam berelasi? Joshua-nya extrovert apa introvert? Atau ambivert? Sebenarnya semua orang nggak ada yang benar-benar jarang lah ya. 100% extrovert jarang. Biasa orang, oke, biasanya orang 20% introvertnya, 80% extrovert. Kalau kita MBTI kan ada kuesionernya tuh, berapa persennya. Jadi nggak semuanya ujung ke ujung, enggak sih. Kalau biasanya ya Jos ya, kalau misalkan biar kita nggak ngebosenin waktu pas ngobrol, make sure ketika kita jadi seorang extrovert juga kasih panggungnya buat si Bagus. orang yang teman yang mau bicara kita. Sering kali tuh extrovert tuh kelupaan panggungnya tuh diambil semuanya sendiri. Mic ada dua tuh, mic-nya dua-duanya dipegang sendiri. Jangan ya. Itu pasti jadi ngebosenin. Pasti jadi ngebosenin buat orang yang diajak ngobrol. Mau dia lawannya extrovert juga, mau dia lawannya introvert, kalau mic-nya dua-duanya kita yang pegang, pasti jadi ngebosenin. Nggak asik, betul. Tapi begitu mic-nya dioper ke dia, bahkan dua-dua mic-nya dioper ke dia, nggak mungkin ngebosenin lagi buat dia.
Kalau menurut gue sih, karena dia punya banyak cerita. Semua orang tuh pada dasarnya senang cerita tentang pengalaman pribadi. Mereka senang kalau disuruh ceritain bagusnya mereka apa, hasil kerja kerasnya mereka apa, gimana perjuangannya, mereka senang banget dan nggak akan bosan. Ya, so menurut gua cara biar extrovert kita nggak bosanin adalah kita turunin egonya kita sebagai seorang extrovert, kasih panggungnya buat orang lain. Tepuk tangan buat Joshua. Yeay. Pertanyaan terakhir, silakan dari Rehan buat Bapak Joshua. Jos, tipsnya apa ya kalau misalnya ketemu sama orang, ngobrol dengan orang yang profilnya jauh lebih tinggi dari kita, high profile banget, biasanya ya, ketika kita ngobrol, kita itu lebih cenderungnya ketika ketemu sama orang yang profil tinggi itu jadi cenderung kita banyak banget ngomong untuk nutupin grogi kita. Nah, tipsnya apa tuh buat supaya bisa mancing dianya seperti tadi tuh ya untuk bisa ngobrol banyak tentang dianya gitu. Biasanya kayak gitu kan kalau udah wah pingin cepet-cepet lah selesai lah atau apa karena emang nggak nyaman mungkin atau ketika gesturnya kualitas lawan kita ngobrol pembicara lebih tinggi daripada kita. Thank you Pak Rehan. Karena semakin banyak ngomong di awal, semakin hancur ya. Ya, deg-degan nggak tahu ngomong apa, kita banyak ngomong, semakin banyak ngomong, semakin rusak. Nah, silakan Bapak Joshua. Jadi kalau misalkan ngadepin yang profilnya jauh di atas kita gitu, Joshua tuh benar-benar cukup sering lah ngalamin lah Kang Rehan. Ketemu orang yang jauh lebih tua, jauh lebih tajir gitu ya, dia ketajiran ada di sini, Joshua di sana, jauh kita. Waktu itu Joshua dapat satu tips yang Joshua lakukan sampai sekarang. Which is itu adalah satu caranya adalah sopan. Sopan itu tuh nutupin segala kekurangan kita, segala kejelekan kita tuh agak tutup lah dengan sopan. Jadi waktu kita pakai cara ngobrolnya bukan yang baku bukan, tapi cara kita ngobrol sama dianya tuh enak gitu, sopan. Kan bukannya Ko Andre, selamat pagi, Ko Andre, bagaimana kabarnya Ko Andre? Kan nah, dia jelema gitu ya, ngapain dia kamu bisa bahasa Indonesia di bawah-bawah. Kok gimana kok kabar? Kita bukan pakai yang kok apa kabar kok? Busnya sampai kayak gitu kan, ini nggak enak ya. Baru ketemuan sama orang yang jauh stage-nya jauh di atas kita gitu. Jadi caranya tetap gayanya kita, jangan merubah gayanya kita. Itu tips dari Ko Arya diturunin ke gua, nah gua mau turunin juga ke kita semua. Jangan ganti gayanya kita. Jadi maksudnya itu tetap jadi Joshua. Oh, gimana kabarnya Om? Om, bisnis di mana Om? Om sama juga suka gini. Jadi nadanya dibikin jadi lebih sopan nadanya. Caranya gitu. Terus kalau berpakaian sih Joshua sih cukup concern gitu sih. Kalau Ko Andre soalnya Ko Edo itu concern banget sama cara berpakaian kita ketika ketemu, nyesuaiin sama audiens yang kita temuin. Jadi biasanya paling aman ya pakai kemeja lah kalau misalkan mau ketemu orang yang, karena kan dia ngelihat looks dulu. Nah, tapi yang berikutnya tuh lihat juga si orangnya tuh tipenya seperti apa karena ada beberapa nasabah Joshua yang tipenya tuh dia sukanya straight to the point. Ini yang paling seru nih. Ya, kalau ketemu orang bisnis, dominan mentok. Ya, datang udah waktu nggak gampang, ketemuan sekretarisnya dulu, masuk aja. Udah ditungguin di dalam. Betul. Nah, Caranya itu harus sesuaiin sama face-nya dia. Paling susah, paling seru buat Joshua ya. Joshua tuh cara ngomong tuh lambat. Cara ngomong Joshua tuh pelan banget. Gisel tuh emosi kalau mendengarin Joshua cerita. Tapi kalau ketemu sama orang tekstil, coba liatin dari kami. cepet-cepet ya. Mana kemarin kurang sih? Ngomong apa ini berpisah? Karena Joshua berusaha untuk nyamain face-nya sama dia. Ya, bagus. Dia ngerasa bosan. Dia ngerasa oke, gue gak buang waktu sama dia. Iya, benar. Terus ya langsung kalau memang udah ngobrol, udah ngomong, Om, saya mau datang pengen cerita tentang insurance. Ya udah, Om, yang kemarin Joshua pengen ceritain, Om, Joshua izin minta waktu bentar ya. Langsung Joshua ceritain. Jadi nggak terlalu banyak basa-basinya di awal. Tapi kalau ada satu nasabah Joshua yang memang dia cara ngomongnya lambat banget, bahkan dia sambil ngomong bisa sambil merem kayak gini, sambil dia cerita, ya udah Joshua sama ini. Oh gitu. Oh iya. Mirroring ya. Mirroring. Dan si pace ceritanya juga jadinya disesuaikan sama gayanya dia. Itu sih kalau menurut Joshua untuk menyesuaikan sama yang di atas. Kalau sama yang di bawah sebenarnya basically harusnya sama juga caranya. Cuman kadang kita ada ego sedikit yang bikin jadi ya gue mau pakai caranya gue. Dan mereka
should be ada ya respect-nya tuh ada sedikit lah gitu. Kalau misalkan kita ngobrol sama yang ya let's say seumuran kita gitu ya, di bawah kita gitu. Bisa rasa sih gitu. Terima ada teman. Tips praktis saja mungkin ya. Nah. Saya beberapa kali ketemu orang yang nggak kenal deket, masuk di kantornya tadi ya, protokolnya udah banyak. Ini deg-degan karena ini nggak mudah. Begitu udah halo, salaman, terus duduk, langsung paling nggak mudah menurut gua nih. Oke, misalnya gua masuk ruangannya ya, ini gua mau ketemu Yosua. Halo Pak. Halo. Halo. Yang nggak mudah adalah dia bilang, oke duduk, sok ceritain mau apa. Weh. Ya, ini udah level paling tinggi nih menurut gua ya. Ya itu udah. Ya. Jadi saya suggest, oke, sebelum duduk, nah ini nih gamesnya nih. Ya. Jadi kalau gua ketemu di tempat makan, gua ketemu di rumahnya, oke, gua perlu ngeliat jalan di mana dia akan datang. Yang nggak oke banget adalah pinjam handphone Den. Oke, gua nggak tahu dia datang dari sana, gua di sini dan gua sambil buka handphone. Ini waduh, ini parah. Ya. Jadi gua perlu tahu dari mana dia datang. Oke, ini kalau levelnya high. Dia datang dari jauh, ini meja, gua perlu keluar dari kursi. Yos dari sana ya. Gua perlu datang ke arah dia. Hai Yos. Halo. Aduh, thank you banget loh Yos, thank you banget. Siap. Nah, gue perlu nyambut dia sebelum dia duduk. Oh. Oke? Dan sebelum duduk, gue udah nanya sama dia. Ya. Nah, ini speednya nih. Yos, Ya. tadi dari rumah istri gimana Yos? Duduk. Ya. Istri gimana Yos? Karena kalau udah keburu duduk, lu ketemu orang dominan mentok ya. Which is orang dagang berhasil, orang bisnis banyak dominan. Oke? Datang waktunya sibuk, kita masih mau begini, perlu waktu yang smart. Kok gimana ceritain? Kemarin gue denger istri lu sakit ya kok. Ya duduk kok. Nah, udah lumayan ya. Dia lagi cerita dulu lumayan. Ya, karena kalau enggak, gue pernah naik tangga 2 lantai, baru sampai, ya Andre, ceritain, waduh ini masih ngos-ngos. Waduh, kata gue ini gila. Ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi, ide dari saya adalah sebelum duduk, kita udah nanya dulu sama dia. Kok gue liatin banyak foto anak-anak. Waduh, asik ya anak-anak udah berhasil, udah gede, udah growing gini, ceritain kok. Kalau boleh tahu, apa sih senangnya anak-anak jadi berhasil seperti ini? Apa sih senangnya? Apa sih struggle-nya? Apa sih cita-cita lu? Nah itu banyak pertanyaan tuh yang kita mau dengerin orang lain. Mau dia introvert, mau dia extrovert, nggak masalah. Gitu. Itu tips singkat sih tadi yang Yosua bilang, nambahin aja. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan yang lain. Kita perlu nanya sebelum dia ngasih tahu. Pak Rehan, aduh gila Pak Rehan seneng banget loh ketemu Pak Rehan. Pak Rehan, gue denger Pak Rehan latihan dari IG, jalan-jalannya sering banget. Nah udah. Nggak ada IG tuh. Misalnya, Pak Rehan, lu gue denger umroh setahun kemarin 2 kali. Waduh seneng banget ya Pak Rehan ya. Aduh ceritain Pak Rehan, rasanya gimana tuh Pak Rehan? Nah, maksudnya kalau misalnya udah keburu aja nggak boleh. Gua perlu nanya duluan daripada lu nanya. Nah. Tapi bukannya enak kalau misalnya dalam hal ya udah langsung to the point gitu. Jadi istilahnya udah langsung to the point. Ini mau cerita apa gitu? Tujuan ya. Saya pikir tujuan kita itu, keberhasilan kita tidak ditentukan dari seberapa cepat kamu cerita. Benar nggak? Oh ya ini Pak Welty gini beres. Gila hari ini gue udah ceritain Pak Welty 1. Enggak kan? Iya nggak sih?
efektivitas kita itu bagaimana kita jalin hubungan sama dia. Gua tahu Pak Rehan umroh setahun 2 kali. Pak Rehan, gue pengen denger dong. Wah, dia ceritain. Terus anak gimana? Anak lu sedih dong lu. Sebulan ngurus anak gimana? Semakin dia cerita, semakin kita punya komunikasi dan punya hubungan. Oke? Prinsip OCS apa? Kemenangannya ada pada hubungan. Jadi kalau gue punya hubungan banyak sama Rehan, gue bisa punya empati. Gue bisa punya tahu apa yang jadi cita-citanya Rehan. Apa yang jadi ketakutannya dia. Apa yang jadi ambisinya Rehan. Apa yang jadi tipenya Rehan. Nah kalau gue nggak tahu, gue mau kasih needs-nya apa buat dia. Orang gue nggak tahu dia sukanya apa. Jadi sebelum kita tanya produk, kita ceritain produk, kita perlu, oke menurut saya, kecuali postur lu udah kayak siapa? Sanjay Tolani, yang orang datang ngantri cari dia, ya punya UP sama Sanjay minimum 50 M. Sanjay nggak terima UP di bawah 50 M. Oke? Ada yang nanya, gimana kalau orang mau bikin UP di bawah 50 M? Oke? Saya akan siapin waktu sama kamu 30 menit. Asyik. Hanya bikin UP, nggak bikin manfaat kesehatan. Saya pribadi udah nggak nerima kesehatan, udah 2 tahun, 3 tahun. Ada nasabah datang, Andre, gue mau dong punya kesehatan di lu, gue punya di Sequis, dia bilang. Gue mau di lu dong, Hindra tahu banget. Oke, 2, 3 kali mungkin. Udahlah gue pindah aja dari Sequis ke lu. Gak usah lah kok, ngapain lu pindah-pindah, udah bagus di sana. Karena saya membatasi gue punya manfaat kesehatan. Tapi gue hanya cerita bahwa kita hanya bisa banyak ngobrol setelah kita tahu dia needs-nya seperti apa, Tes. Jadi sekali lagi kita berlomba dengan kita perlu connect sama dia dari hati ke hati. Gitu Pak Rehan. Gitu. Kita ada satu terakhir. Oh ini kayaknya terakhir ya. Misal kayak apa tadi? Pak Valen? Ya kalau misalkan cuma tanya pekerjaan tapi dijawabnya cuma ada deh gitu, dia nggak mau terbuka. Oh ya. Nah, misalkan ditanya cuma dijawab ada deh. Terima kasih ya. Kalau gue maaf. Apa itu? Kalau gue akan nanya, sorry nih, aduh gue nggak ngerti bener-bener loh. Maksudnya ada deh apa ya, sorry ya. Gitu loh, gue perlu jaga postur. Ini rada bercandaan itu karena apa gue nggak tahu kan? Ya kan? Karena dia malu, dia pengangguran, kan nggak tahu. Daripada kita asumsi dia bilang ada deh. Sorry. Aduh gue rada kampungan nih, aduh gue rada nggak update nih, maaf nih ya, gue nggak tahu nih Bapak Rian sekarang kerjaannya apa ya, aduh maaf nih. Pak Rian kalau boleh tahu ada dehnya apa? Atau gue tanya sama PA-nya Pak Rian aja boleh ya Pak Rian? Nah gue akan nanya, sorry ada deh maksudnya apa Pak Rian? Sambil senyum mukanya ya, jangan galak. Oke? Iya, jangan. Maksudnya ada deh itu apa sih? Nah, simpel aja sih. Gitu. Wow. Hari ini saya berharap teman-teman dapetin sebuah ilmu yang banyak banget dari Yosua. Oke? Bolehkah semuanya bangkit berdiri? Ambil di sakunya dan keluarin love dong buat Yosua.